Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Semoga yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya. Semoga yang sehat semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kebahagiaan kepada kita, ketenangan dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah juga mengabulkan doa-doa kita, menjadikan kita anak yang soleh dan solehah, pintar, rajin, ya, tidak malas. Mudah-mudahan Allah berikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang berkah, yang halal, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbil alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tema dan kurdis ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang kurdis dulu ya. Di sini kalian tidak usah tulis ya, karena di buku paketnya nanti ada insyaallah ya, kalau sama mudah-mudahan aja sama. Kemudian di Al-Qur'an pun juga ada ya, surat Al-Humazah dan artinya ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang kandungan ya, arti dan kandungan dari surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah itu menceritakan tentang apa sebenarnya gitu ya. Nah, Pak, seumpama nanti buku paketnya tidak sama gimana Pak? Gak apa-apa ya, insya Allah tidak apa-apa, karena belajar itu tidak ada salahnya, apalagi Al-Quran gitu ya. Nah, tidak akan ada ilmu yang kalian pelajari itu yang sia-sia, kecuali ilmu yang Allah larang. Apa ilmu yang Allah larang? Seperti ilmu dukun, ilmu santet gitu, itu Allah larang. Allah akan celakakan mereka ya. Oke. Baik, di sini Bapak akan jelaskan tentang artinya ya, dari ayat 1 sampai 9. Yang perwailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap orang pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya ya. Kalla layum badanna fil hutamah, artinya sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Bapak baca artinya dulu ya, nanti Bapak akan jelaskan. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Al-Quran Al-Humazah ayat 5, wa ma adraka mal hutamah, katanya. Kemudian dijawab oleh ayat berikutnya, narullahil muqadah, yaitu api azab yang Allah nyalakan gitu ya, atau api yang nyala-nyala, api Allah atau azab Allah yang bernyala-nyala. Kemudian api itu gimana? Membakar sampai hati. Allati taqtali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah. Sungguh api itu ditutup rapat dalam diri manusia, sedang manusia itu diikat pada tiang panjang fi amadim mumaddadah gitu ya. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan bahwa di surat menjelaskan tentang celaka bagi ketiga orang. Yang pertama itu orang yang pengumpat dan pencela. Pengumpat itu apa Pak? Pengumpat itu orang yang seperti suka mengadu domba. Itu namanya pengumpat. Yang pengumpat ini salah satu orang yang sudah menzolimi orang lainnya. Yang kedua ini adalah orang pencela. Pencela itu apa Pak? Suka mencela orang, meledek orang gitu ya, menghina orang gitu ya. Orang berbuat salah sedikit dihina, dikatain kotor gitu ya, diomongin. Nah, itu namanya pencela. Kemudian yang celaka yang kedua siapa Pak? Orang yang mengumpulkan harta Allah tapi tidak digunakan untuk di jalan Allah. Malah mereka perhitungan pelit ya. Mereka hanya menggunakan untuk dirinya sendiri tanpa memperhitungkan bahwa di dalam harta kita itu ada hak orang lain ya. 2,5% dari harta kita itu adalah hak orang lain ya. Seumpama kita dapat 1 juta harta kita, maka 25.000-nya itu adalah hak orang lain. Kita harus keluarkan ya, infakkan ya. Kita harus sedekahkan ya.
apabila kalian mendapatkan uang, mencari uang, ya mencari harta, mengumpulkan harta dan untuk dirinya sendiri, maka kalian itu termasuk orang yang celaka. Kalian orang yang seperti itu, pengumpat, pencela, yang mengumpulkan harta gitu ya, akan masuk ke dalam neraka. Neraka apa, Pak? Neraka hutomah ya. Nah, neraka hutomah. Apa neraka hutomah itu? Neraka hutomah itu adalah neraka api Allah, azab Allah untuk mereka para pengumpat, pencela, pengumpul harta gitu ya, yang dinyalakan pada manusia tersebut ya. Kemudian api itu akan menyala ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai masuk ke dalam hati mereka, membakar hati mereka ya. Bayangkan hati itu terbakar, alangkah sakitnya ya, alangkah saking besarnya api nerakanya sampai masuk ke dalam hati. Sedangkan mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat itu mereka diikat di tiang-tiang ya, di tiang-tiang yang tinggi. Jadi mereka tidak akan sungguh api itu menutup rapat pada diri mereka. Sedangkan mereka diikat pada tiang yang panjang atau yang tinggi ya, panjang ya. Nah, jadi selaku manusia, hindarilah sifat mengumpat, pencela, dan mengumpulkan harta. Kita wajib, boleh ya, dianjurkan kita mengumpulkan harta, akan tetapi kita harus mengingat ya, kita itu ada sedekah, ada hak orang lain gitu ya. Nah, itu kandungan dari surat Al-Humazah. Kemungkinan ini gak usah ditulis ya, kemungkinan minggu depan insya Allah Bapak akan kasih tugasnya atau soal-soalnya ya. Oke, sekarang kita masuk di materi berikutnya, yaitu PPKN ya. Nah, di PPKN ini Bapak ingin menjelaskan tentang Pancasila seperti yang sudah Bapak janjikan kemarin ya. Kita hafalin dulu ya, biar kalian hafal. Cara menghafalnya bagaimana? Kan biasanya itu di soal itu pasti ditanya apa nama lambang gitu ya. Kalau berhubungan PKN pasti ditanya tentang lambang sila. Contohnya, apa nama lambang sila yang ketiga gitu ya. Kalian tulis aja, gak usah digambar ya. Nomor 1 gitu ya, 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas gitu ya. Kalian cukup menghafal seperti itu. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 5 kepala banteng, 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Nah gitu ya cara menghafalnya. Cukup ditulis aja, gak usah digambar ya. 1 bintang, 2 rantai gitu, biar ingat ya. Kan pasti kalian tahu kan gambar bintang, gambar rantai, gambar pohon ya, pasti tahulah. Nah itu. Kemudian setelah kelima ini kalian tulis, Bapak akan jelaskan tentang sila yang kedua. Kalau yang pertama kemarin, yang pertama contohnya adalah sifat bersyukur ya, bersyukur kepada Allah dengan apa yang telah Allah berikan. Contohnya beribadah, makan makanan yang sehat, bersedekah gitu ya. Itu sila pertama. Sekarang sila yang kedua. Nah, sila yang kedua itu rantai ya, berantai, saling berikat ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Manusia itu berbeda-beda suku ya. Contohnya Bapak itu dari suku Madura, kalian ada yang dari suku Betawi, Sunda gitu ya, ada yang dari Jawa. Nah gitu, kita itu berbeda-beda. Jadi kita harus saling memahami ya, memahami satu sama lain. Kita harus saling menghargai perbedaan ya. Contohnya di
Di Madura itu, di bagian barat itu, Madura bagian barat itu terkenal suaranya nyaring ya, keras, tinggi gitu ya. Bapak itu di bagian timur agak lembut ya, karena memang beda kita ya, beda. Katanya yang di bagian barat itu perbedaannya kenapa dia tinggi, karena disebabkan oleh mereka di pesisir gitu ya, pesisir pantai, jadi nadanya tinggi. Akan tetapi kalau kita dengan mereka, eh, mereka itu pakai nada tinggi, kita tetap menggunakan nada nada rendah. Kita paham mereka itu sebenarnya tidak kesal sama kita, hanya saja memang karakter atau kebiasaan action ya karakter dari pembicaranya seperti itu memang ya. Jadi kita harus memahami ya, jangan langsung menganggap orang ini kok marah ya sama saya bicara baik-baik kok seperti itu gitu ya. Nah jadi kita harus memahami karakternya ya, memahami perbedaan ya. Nah, kalau kemanusiaan yang adil beradab ini juga kita harus saling tolong menolong. Ada kesulitan, contohnya teman kita ke sekolah gak bawa uang jajan, maka kalian boleh kasih uangnya ya, kasih sedikit uangnya 500 kayak atau 1000 gitu ya, untuk beli air ya, atau beli makanan makan bersama-sama gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, kalian tidak usah tulis, kalian di bukunya sudah ada, cukup kalian pahami saja ya. Di halaman 18 itu sudah ada. Nah, berikutnya materi terakhir itu masuk di makanan ya, makanan pokok ya, pokok segala macam. Silahkan buka halaman 17. Nah, Bapak akan jelaskan, ini merupakan hal yang penting untuk menunjang, untuk mendukung pertumbuhan kalian ya, dari mulai yang terutama itu tumbuhan otak ya. Pertumbuhan otak itu sangat membantu kecerdasan kalian ya, membantu kecerdasan kalian. Kalau otaknya sehat, insya Allah tulang-tulangnya juga pun sehat gitu ya. Begitupun sebaliknya, kalau tulangnya sehat, insya Allah otaknya pun juga akan sehat. Nah, perhatikan yang pertama ada makanan pokok itu apa Pak? Makanan pokok adalah makanan utama bagi kita ya, makanan utama. Nah, kandungannya makanan pokok itu adalah kandungan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu apa Pak? Karbohidrat itu zat nyangkan. Jadi kalau kalian makan makanan yang mengandung karbohidrat, maka kalian akan terasa kenyang yang berkepanjangan ya, lebih dari 2 jam. Contohnya kalian makan nasi. Kalian makan nasi itu bisa tahan 2 sampai 5 jam gitu ya. Contohnya kalian makan di pagi hari 8, 9, 10, 11, 12, kalian makan jam 12 siangnya. Nah, makanan nasi itu bisa bertahan sampai 5 jam. Kenapa Pak? Karena kandungan karbohidratnya sangat tinggi ya. Roti itu gandum ya, jadi itu sangat mengenyangkan. Kentang, ubi, sagu, semuanya mengandung karbohidrat mengenyang dalam jangka yang panjang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lauk pauk. Ini mengandung protein nabati. Nabati itu berasal dari tumbuhan. Kemudian hewani atau berasal dari hewan ya. Oke, perhatikan. Protein yang berasal dari tumbuhan ataupun hewan ini sangat membantu kecerdasan otak. Ya, terus ikan proteinnya sangat tinggi. Jadi kalau kalian demen ikan, insya Allah ya, jangan salah masak ya. Insya Allah kalian itu kecerdasannya itu tinggi ya. Nah, usahakan kalian demen ikan ya, demen makan ikan gitu ya. Terutama ikan-ikan yang basah ya, ikan yang baru dapat beli di pasar masih mentah, habis itu kalian kukus ataupun goreng gitu ya, tapi gorengnya jangan terlalu matang, jangan sampai pecah proteinnya gitu ya. Nah, itu akan membantu kelancaran
otak kalian ya. Jadi otak kalian itu insya Allah akan semakin cerdas, aktif ya. Oh, karena otak itu akan merespon semua saraf ya. Mulai contohnya kalau gitu ya. Kalian berpikir, apalagi berpikir itu pasti akan menggunakan otak. Nah, berikutnya itu adalah sayur mayur, itu mengandung mineral atau zat zat besi ya. Mengandung zat besi itu membantu kekuatan dalam menambah kekuatan dalam tubuh kita. Contohnya kayak wortel dan makan itu akan menyehatkan atau menyehatkan kulit gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi sayur mayur itu akan membantu kalian menguatkan zat ya di dalam tubuh yang mengandung zat besi atau mineral. Kemudian berikutnya lupa Bapak foto tadi, silahkan buka halaman 18, itu ada buah-buahan ya. Buah-buahan itu mengandung buah-buahan itu mengandung vitamin ya. Vitamin itu seratnya hampir sama dengan daging gitu ya. Jadi dia akan membantu pencernaan kalian ya. Pencernaan kalian itu akan lebih bagus kalau makan buah ya. Jadi kalian tidak mudah BAB gitu, maksudnya tuh BAB-nya lancar, kencingnya lancar gitu ya, karena pencernaan lambung kalian itu sehat normal ya, dikarenakan vitamin yang dikandung dalam buah-buahan. Berikutnya ada susu. Susu ini mengandung yang sangat tinggi terutama di vitamin D ya. Vitamin D itu hampir sama dengan sinar matahari di pagi hari ya. Jadi kalau kalian minum susu itu hampir sama dengan kalian berjemur di pagi hari, karena vitamin D-nya itu bagus buat tulang. Kemudian sinar matahari pun sama mengandung vitamin D. Vitamin D itu bagus buat tulang. Apakah susu hanya mengandung vitamin D, Pak? Tidak. Susu itu juga ada vitamin B gitu ya. Nah, B1, B2 gitu ya. Cuman yang paling bagus buat kita itu untuk pertumbuhan tulangnya yang vitamin D gitu ya. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Ini ditulis Pak, tulis karena sudah ada di buku paketnya. Nah, baca lagi kalau kalian memang belum paham, dengarkan lagi rekaman Bapak kalau memang kalian belum paham. Nah, berikutnya ini tugasnya. Tugasnya cuma satu doang Pak. Kemarin kan kalian belajar tentang penjumlahan biasa dan penjumlahan menyimpan. Nah, ini tugasnya nomor 1. Kemudian kalian tambah dengan yang ada di halaman 24. Di halaman 24 itu nomor 15 dan 16. Jadi tugasnya ada 3 ya. 15, 16 dan ini ya yang ada di layar ini. Kemudian jangan lupa menggunakan cara. Bapak butuh caranya, bukan butuh jawaban ya. Bapak butuh cara dan jawaban. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Bapak cukupkan, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.